Melankolis ini gampang ya, Mas Anggi dari kecil kalau pencet pasta gigi dari bawah ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Dari kecil nggak dari bawah? Lebih cenderung dari mana? Mungkin dari bawah sih, mungkin ya. Mungkin ada Saya beberapa hal lain yang lebih rutin. Iya, saya maksa nih buat Mas Agi nginget-nginget kehidupannya, ya. Makanya tadi minta izin dulu nih, disaksikan oleh teman di jamaah Zoomia 100 orang nih. Saya udah lagi 99 nih di YouTube ya, mungkin lebih ya. Ya. Biasanya orang yang melankolis selalu mencoba pencet odolnya pasta gigi pada saat mau sikat gigi dari bawah. Dari bawah, tanpa terasa loh itu, nuntun otaknya dari bawah. Ya. Kemudian satu ketika ada orang pinjem pasta giginya dari tengah. Itu waktu mau pencet lagi, dia dari bawah lagi seperti itu. Ya, ini yang melankolis asli. Ya. Nah, jadi sejak kecil pencet pasta gigi selalu dari bawah. Bahkan digulung ya. Watak lain, kalau misalnya udah habis, kadang-kadang dia nggak, ya males nih ngapain digulung-gulung, ganti aja watak lain ya. Apalagi watak yang ekstrovert. Tapi kalau melankolis itu, dari bawah, gitu. Ya. Dari bawah dia ya, dilipat. Bahkan digunting, diambil dalamnya, ada juga yang begini. Nah, ini barangkali melankolis ibu-ibu nih. Gaji suaminya belum keluar, nah udah melankolis emak-emak. Nah begini dia nih, digunting sampai dalam habis. Ya, ekonomis ini namanya ya. Iya, karena selalu mau sempurna, bahkan sempurna habisnya. Ya. Ini ciri khas yang paling gampang sekali. Ya. Nah, kemudian dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi. 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, dan kepala pahlawannya hadap kanan semua gitu. Ya. Orang-orang melankolis yang pilih tadi penulis skenario, ini saya yakin dompetnya rapi sekali. Ini aja masih belum rapin. Kalau dapat kembali uangnya, kembaliannya lecek, minta ganti. Nah, kalau itu melankolis ibu-ibu itu. Ganti dong yang nggak lecek gitu kan. Ya. Atau dia punya dompet untuk uang lecek. Itulah ibu-ibu. Ya. Itu luar biasa ya, orang melankolis itu mengorganize itu gampang banget. Makanya kalau saya lihat tutorial ya, ibu-ibu mengatur dapur, bumbu dapur yang rapi banget sampai tulisannya rapi, itu melankolis seneng banget gitu. Watak lain bisa belajar, cuman agak mencong-mencong dikit bikin label di botol-botol dapurnya gitu yang isinya lada, gula dan sebagainya gitu. Kalau orang melankolis mah rapi. Kemudian apa sih? Kekuatannya sempurna, analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat. Ya, berbakat. Apalagi kalau memang jelas secara genetik bakatnya itu misalnya kecerdasan musikalis. Itu main musiknya nggak asal-asalan main musik kalau orang melankolis. Atau punya bakatnya kecerdasan visual spasial yang menggambar, itu nggak asal menggambar kalau orang melankolis. Ya, watak lain ada, bisa punya bakat kecerdasan visual spasial, tapi cara menggambarnya melankolis lebih detail sekali. Ya, dan sangat tekun. Makanya orang melankolis ini cenderung ya dia jenius ya. Karena dia sangat analitis, tekun, disiplin. Tapi ada kelemahannya juga, karena tadi jangan kepastikan apa, pemurung. Kenapa? Karena mikir terus. Ya. Jadi serius. Dan memang memilih lebih senang sendiri, karena tadi introvert tadi. Dan ya kalau dia ada kesal, mungkin ada yang menghina dia atau bikin sedih dia, itu dia ingat terus karena pemikir. Makanya ada istilahnya pendendam. Tinggal dia mau nggak memaafkan kan gitu. Teoritis karena analisa, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa, selalu kenapa. Dan perasa orangnya, sangat sensitif. Ya, makanya sangat peduli gitu. Ada teman barangkali ya kurang dananya, maka dia mikirin, aduh kasihannya gimana caranya bantuin teman itu. Ya, atau adiknya, saudara kandungnya nggak punya sesuatu yang dia punya, dia perasa banget. Ya, kasihannya Bu, adikku nggak ada. Nah, anak saya soalnya nomor 3 tuh pemikir, yang melankolis. Ini dia. Kemudian dalam pekerjaan apa melankolis? Kemampuannya detail, mendalam. Ya. Kemudian kemampuan analisanya juga ya mumpuni. Kok gini ya, kok gitu ya. Ini otak kirinya dia jalan. Standar tinggi memang orang melankolis. Buat ibu-ibu nih, ya kalau orang melankolis beli barang itu harus standar tinggi. Bukan masalah mahal, dia harus bagus. Ya, jahitannya sempurna. Kalau beli baju orang melankolis, kancingnya, benangnya kemana-mana nggak jadi beli tuh. Dia cari lagi yang rapi, lebih rapi ya. Antara benang dengan kancing nggak sama warnanya, itu bukan standarnya melankolis. Makanya orang melankolis barang-barangnya itu bagus-bagus ya, dan tahan lama. Karena memang juga ya memilih barang standarnya tinggi. Dalam pekerjaan juga standar tinggi. Terus prestasi tinggi.
Makanya standarnya orang melankolis sejak anak-anak, kalau dia matematika selalu mau tinggi. Saya matematika 100, sekalinya dapat 80, bisa nangis orang melankolis. Karena menurut dia jauh di bawah standar. Padahal watak lain dapat 80, udah seneng banget. Ya, orang melankolis ini standarnya 100, dapat 80 nangis. Orang pragmatis, ya dapat 60 aja nggak nangis, dia malah bersyukur. Ini lihat temennya yang 80 kok nangis gitu. Inilah melankolis, standar tinggi. Ya, prestasi juga tinggi. Sebagai pemimpin bagaimana mampu mengorganisasikan dengan baik? Memang pandai mengorganize, otaknya tuh suruh mengorganize, begini caranya, dan selalu mau hasratnya rapi. Memiliki kreativitas yang mendalam. Ini orang melankolis, karena detil loh, ya. Terus menginginkan prestasi yang berkualitas. Pokoknya ya maunya juara, gitu. Bisa kayak gitu nih orang melankolis. Dan peka terhadap perasaan orang lain. Jadi sebagai pemimpinnya beginilah pemimpin melankolis. Ya. Dan apa sih bahasa kasih sayangnya? Dia nih termasuk bahasa kasihnya yang waktu yang berkualitas. Quality time. Senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Orang melankolis ini kayak gini. Makanya kalau punya suami melankolis, kita harus tahu kalau dia udah di rumah, ya udah deh pekerjaan yang di luar-luar sana udah deh di stop, temenin di rumah. Atau misalnya pasangan hidup yang quality time, waktu yang bersama, ya senantiasa mau antar istrinya jalan walaupun dia cuma ngedrop aja atau tunggu di mobil, ya maka terimalah dengan senang hati. Karena kalau ditolak nanti dia merasa nggak berguna. Sini aku anterin, terus kata istrinya nggak usah gampang gini aja, nggak usah. Itu seorang yang melankolis yang punya bahasa kasih waktu berkualitas ditolak seperti itu wah sedih banget. Ya. Tapi di sisi lain, ya orang melankolis juga bisa jadi ya bahasa kasihnya yaitu hadiah. Receiving gift. Ada yang melankolis hadiah, senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan, ya, dan sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya. Dan juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangan. Ini bahasa kasih. Ya. Mas Anggi tanya lagi boleh? Kira-kira bahasa kasihnya Mas Anggi lebih ke quality time atau receiving gift? Quality time dan giving gift sih. Iya, berarti memberi lebih ya, dan quality time juga itu. Berarti benar-benar melankolis nih. Ini ya? di chat sama istri sekarang lagi ketawa-ketawa aja kita ngebahas. Kamu banget katanya. Mbak Andra, ini suaminya rupanya senang ditemenin dan senang kalau dikasih hadiahnya disimpan. Iya, ya kan gitu ya Mas? Kalau Mas Anggi ngasih. Senang memberi hadiah sih, lebih memberi hadiah dan hadiahnya disimpan atau di. Iya kan? Iya. Jadi Mas Anggi senang nih kasih hadiah ke istri itu menghargai disimpan dan di tempat yang bagus gitu simpannya gitu. Iya. Iya kan? Iya. Dan sesungguhnya juga sebetulnya senang juga dikasih hadiah. Sesungguhnya. Hanya biasanya hadiah dari orang melankolis bagus hadiahnya. Terus nanti diberi hadiah oleh orang lain langsung, waduh kalau kualitas hadiahnya nggak oke, waduh. Ya karena biasanya orang melankolis kalau milih hadiah itu standar tinggi, Mas. Lebih ke thoughtful sih, kayak misalnya buatan sendiri atau tulisan gitu, bukan yang bisa dibuat dibeli gitu ya. Benar. Iya, apalagi hanya tulisan secari kertas, miss you, darling, itu harus ditaruh, disimpan baik-baik. Ini yang disebut ya bahasa kasih sayang. Ya. Terkadang ya, saya belum tahu nih Mbak Andra, nanti kita dengarkan pengakuan Mbak Andra ini. Ya, terkadang suami yang melankolis, istrinya yang watak spontan, yang bahasa kasihnya berbeda dengan ini. Gitu. Makanya waktu dikasih hadiah, ya, karena belum belajar, ditaruhlah asal taruh. Makanya si suami langsung ya cuma ditaruh di situ gitu. Ya, ini pada umumnya. Ya, tapi ada juga yang watak suaminya menerima hadiah, melankolis yang tadi memberikan waktu dan menerima hadiah. Si istri ada juga part of personality-nya yang melankolis juga sedikit. Jadi dia ngerti, oh ya ini hadiahnya harus disimpan gitu. Ada juga yang begitu, ya. Tapi hampir seringnya ini istrinya yang spontan, yang dia taruh, oke, terima kasih, senang pertama, terima kasih ya, terus taruhnya ada di laci sini lah, ketumpuk dengan laci sini lah dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang harus diperbaiki nih, supaya apa? Supaya si suami atau pasangan yang memberikan hadiah ini dengan senang hati bahwa oh saya ya dihargai.